Go, go, go! Hai Sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action tahun 2017 yang diangkat berdasarkan kejadian nyata, yang bercerita tentang aksi pengepungan selama 6 hari di Kedutaan Besar Iran di London pada tahun 1980. Yang dilakukan oleh 6 orang pria bersenjata. Film yang disutradarai oleh Toa Fraser ini tayang di Netflix pada 3 November 2017 dan diganjar dengan rating 6,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film 6 Days. Opening movie mengawali cerita pada tanggal 30 April 1980. Terlihat 6 orang pria berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke suatu tempat. Memegang senjata api, mereka langsung menyerbu masuk ke kantor Kedutaan Besar Iran yang terletak di 16 gerbang Pangeran Kensington di London. Diketahui dalam aksi penyerbuan itu mereka menyandra 26 orang, termasuk staf kedutaan, beberapa pengunjung, karyawan kantor berita BBC, dan petugas polisi yang menjaga kedutaan. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan reporter BBC bernama Kate Eddy yang berkunjung ke kedutaan Iran. Namun dia dicegat oleh petugas polisi karena kantor kedutaan telah dikuasai oleh teroris. I want to negotiate it here now. Di tempat terpisah kita berkenalan dengan Kopral 2 bernama Rusty Firman, salah satu anggota Special Air Service yang disingkat SAS dari Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat Inggris. Mereka menerima panggilan tugas untuk melaksanakan operasi penyerbuan dengan kode sandi Operation Nimrod. Di saat yang sama, kita berkenalan dengan Kepala Inspektur Kepolisian Metro dari unit negosiasi bernama Max Vernon, yang datang ke sana diperintahkan untuk bernegosiasi dengan para teroris. Mereka kemudian menerima panggilan telepon dari teroris. They demand the release of 91 Arabs held in prisons in Iran. They say they are the Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan. فردا ظهر شروع می‌کنیم به کشتن گروگان‌ها. What is it? Unless these demands are met, they will kill a hostage at noon tomorrow. Di luar gedung terlihat para wartawan media cetak dan televisi berkumpul untuk mengabadikan peristiwa serangan tersebut. Scene selanjutnya di malam hari di kantor kabinet, otoritas setempat mengadakan meeting bersama. Di sana Menteri Dalam Negeri diberitahu jika pemerintah Iran menolak untuk membebaskan 91 tahanan sesuai tuntutan para teroris. Untuk itu pemerintah akan bernegosiasi dengan para teroris. Dan jika negosiasi gagal, maka pasukan khusus SAS akan mengambil alih dari kepolisian metro untuk melaksanakan aksi penyerbuan. Tidak lama kemudian, 3 kendaraan yang mengangkut tim SAS pun tiba di lokasi. Mereka langsung bergerak masuk ke gedung perguruan tinggi ilmu kedokteran yang bersebelahan dengan kantor kedutaan yang saat ini mereka gunakan sebagai pos komando. Di hari kedua, para teroris menghubungi pihak berwenang yang menanyakan perihal tuntutan mereka dan mulai mengancam akan membunuh Sandra bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tidak dapat memenuhi permintaan teroris, pihak kepolisian lalu balik mengancam, memberitahu mereka bahwa mereka sudah dikepung dan harus menyerahkan diri. Mendengar hal itu, teroris mengancam akan mulai membunuh Sandra. Negosiasi pun gagal. Komandan unit SAS yang berada tepat di belakang kantor kedutaan kemudian memerintahkan timnya untuk bersiaga melaksanakan operasi penyerbuan. SAS akan melakukan tindakan jika para teroris mulai membunuh Sandra. Max kemudian kembali menghubungi teroris untuk bernegosiasi.
Dia akan membantu memenuhi permintaan mereka dengan cara apapun agar semua berakhir damai untuk menghindari kekerasan. The Iranians have washed their hands of us. Even if they were, we can't force the Iranians to do anything they don't want to do. 5 minutes, we kill unless you follow our demands. If you do that, then I won't be able to help you. Do you understand? We can't release prisoners in Iran. That's simply beyond our power. My government is not on friendly terms with your government. I'm trying to help you. I want this to be resolved peacefully. There's still a chance. You are preparing to attack. No, believe me when I say this, Salim. You and I can stop violence. If you were to release a hostage, it could help. Christ, what's going on in there? Stand by. He's been shot. Salim! Salim! Where are you shot? What? No, I'm sick. I've got gut. Go. They've released the hostage. Thank you, Salim. Thank you. Now, if you don't meet our demands, they die. Stand down. Say again. Stand down. We have food. You must be hungry. Let us feed you. You bring Mr. Max. Right. Only you. Max kemudian membawakan mereka makanan. Setelah mengambil makanan, Max ditemui oleh Salim, pimpinan teroris. Salim tetap menuntut permintaannya dipenuhi, atau mereka akan membunuh satu persatu sandera. Salim juga meminta untuk disediakan 2 mobil bus yang akan mengantar mereka ke Bandar Udara Internasional London dan meminta para duta besar Arab yang akan mengantar mereka. Namun Max meminta waktu untuk penuhi permintaan mereka. Salim kemudian hanya memberinya waktu 24 jam saja. Everything takes time here. It's complicated in London. Please understand, it won't happen quickly. 48 hours. No! Salim, please. I want to help you. I need more time. 48 hours. I want to help you. After that, we begin shooting them. Di malam harinya, tanpa sepengetahuan para teroris, pihak kepolisian Metro memasang mikrofon dan flexible spy cam untuk mendengar dan memantau pergerakan teroris dan mengetahui kondisi terkini para sandera. Di saat yang sama, tim SIS sedang menyiapkan skenario penyerangan dan pembebasan sandera. Rencananya mereka akan masuk dari atap gedung dan menerobos masuk melalui jendela. Hari ketiga, Salim kembali menghubungi Max dan memberitahunya waktu mereka hanya tersisa 1 hari lagi untuk membawakan mereka mobil bus dan para duta besar Arab. Dan jika permintaan mereka tidak dipenuhi, maka satu persatu sandera akan mereka bunuh. Tim SIS yang menerima kabar permintaan mobil bus dari para teroris kemudian kembali ke markas mereka untuk mengadakan latihan simulasi pembebasan sandera. Namun rupanya Perdana Menteri Inggris menolak permintaan itu. Perdana Menteri menyatakan para teroris akan diadili di Inggris dan tidak akan membiarkan teroris itu meninggalkan Inggris. Sehingga tim SIS diperintahkan untuk kembali ke rencana semula dan Rusty diminta untuk memimpin operasi penyerbuan itu nantinya. Hari keempat, salah satu teroris bernama Faisal menyandra 1 orang untuk dibunuh karena permintaan mereka belum juga dipenuhi pemerintah Inggris. Di saat yang sama, Max diberitahu bahwa pihak berwenang Arab menolak untuk bernegosiasi dengan teroris, yang artinya duta besar Arab tidak akan datang memenuhi permintaan mereka. Tidak lama kemudian, Salim kembali menghubungi Max
menanyakan duta besar Arab dan mobil bus yang mereka minta. Tampaknya mereka sudah kehabisan kesabaran. No longer wait for problems. Salim. The ambassadors, they're coming. But it may take some time. Lalu Salim meminta berbicara dengan kantor berita BBC, dan Max bersedia akan membantunya, namun dengan satu syarat. Dia meminta mereka melepaskan satu sandera, dan akhirnya satu sandera dibebaskan oleh mereka. Sesuai permintaan Salim, jam 6 sore kantor BBC Internasional akhirnya menyiarkan pernyataan penuh teroris. Diberitakan alasan mereka melakukan aksi serangan ini untuk menyampaikan suara mereka ke seluruh dunia atas tekanan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Iran di Arabistan. For your info guys, sebutan Arabistan merujuk pada orang Arab Iran yang bermaksud mendirikan suatu wilayah otonom di bagian selatan provinsi milik Iran yang diketahui merupakan daerah kaya minyak yang menjadi sumber kekayaan untuk Iran setelah pengembangannya oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka meminta kemerdekaan dari penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Iran, di mana mereka tinggal di sana sebagai minoritas. We apologize to the people and the government for this inconvenience. Salim kemudian menghubungi Max dan berterima kasih atas bantuannya. Untuk itu mereka melepaskan 2 sandera lagi. After 5 long days, a further 2 hostages have been released. Singkat cerita, di hari ke-6 Faisal menyekap 1 sandera yang akan mereka bunuh jika permintaan mereka hari ini tidak dipenuhi. Petugas keamanan kedutaan kemudian diminta oleh Salim untuk menghubungi Max dan memberitahukan hal itu. Di sebelah gedung, Rusty bersama rekannya menandai para teroris agar nantinya dia tidak salah sasaran saat melaksanakan aksi penyerbuan. Karena kesal, Salim dengan tegas meminta permintaan mereka dipenuhi saat itu juga. Calm down. Now calm down. You have had long enough. I told you, we're working on it. I want a bus outside to take us to the airport now. Salim kemudian mencoba tenangkan Faisal. Namun Faisal kehabisan kesabaran. Salim. Shots fired in the embassy. Get set. Di luar gedung, jasad Sandra yang mereka bunuh mereka serahkan ke tim medik yang disiarkan langsung oleh media televisi. Menteri Dalam Negeri yang menerima laporan itu kemudian mengizinkan tim SAS untuk melaksanakan aksi penyerbuan. Dan Perdana Menteri Inggris menginginkan dunia dan warga Inggris menyaksikan bagaimana pemerintah menangani terorisme. Untuk itu dia meminta agar aksi penyerbuan disiarkan secara langsung di media televisi. Dan saatnya pun tiba. Tim SAS bergerak dan membagi tim untuk melaksanakan serangan. Dan Max diperintahkan untuk menghubungi Salim untuk mengalihkan perhatiannya. What are you saying, sir? You want me to help kill them? I want you to save the hostages. If they haven't got their leader, it might help. Di luar gedung terlihat para wartawan berkumpul untuk mengabadikan momen itu. Max kemudian melaksanakan tugasnya dengan menghubungi Salim untuk mengalihkan perhatiannya. Bersenjata lengkap dengan pengalaman tempur serta karena mereka terlatih, tim SAS yang dipimpin oleh Rusty pun beraksi. What is it, Mr. Max? The government has accepted your terms. We're arranging buses now. You are lying. No more lies. I'm not lying to you, Salim. One bus. One bus, all right. It must have curtains. Curtains, yes, we can do that. And I want you to drive, Mr. Max. Bravo 1, rear team in position. Frame charge going in. Salim, we need to know where you want to fly to. Cut him down, boys. We're gonna let off the charge. I heard something suspicious. Salim, wait.
Go, go, go! Bravo 1, where is the frame charge on the ground? What's on? Clear. Stairs clear. We have 4 female hostages. Stairs are clear, send them down. Clear. Go, go, go. You're all right, Trevor. You're all right. Hostage PC Trevor Locke appears at a window. Trevor, get down the stairs. Move. Get down. Stay down. Move, move, move. Stay down. Eyes forward. Move, move, move. Everybody. We've got a room full of hostages. Okay, Lance, let's bring him out right now, yeah? Fuck it, baby! Move! Go, move it! Go! Let's go, let's go! Move it! Move, 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 go! There are still 2 X-rays missing! Move! Move! Get out! Keep moving, keep moving! Come on! Come on! Right! Let's bring him out! Let's bring him out right now! Come on! Tim SAS pun akhirnya berhasil melaksanakan tugasnya. Selama aksi penyerangan, tim SAS yang dipimpin oleh Rusty, Salim dan 4 rekannya terbunuh. Dan 1 teroris lainnya yang mencoba bersembunyi di antara sandera pun teridentifikasi dan tertangkap. Max yang terguncang menelepon istrinya untuk meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Just didn't want you to worry. Are you hurt? Will you say something? Tim SS pun kembali ke markas mereka dan mendengar pernyataan Perdana Menteri Inggris melalui siaran radio yang menyesalkan akan terjadinya aksi kekerasan dalam mengakhiri serangan terorisme di kedutaan Iran. Namun hal itu terjadi karena mereka tidak punya pilihan lain. Perdana Menteri memuji kesuksesan tim SAS yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan cemerlang, berani, dan percaya diri, sehingga mereka menjadi kebanggaan bagi warga Inggris. Dan film pun selesai, guys. Dukung selalu channel ini, guys, dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa, guys, pada video-video Honda Gadget selanjutnya. See you!